Yang pertama, kita masukkan 1 bungkus Nutrijel cincau. Kemudian kita masukkan gula. Dan yang terakhir air. Untuk takaran air dan juga gulanya, teman-teman bisa lihat resep di balik kemasan. Tapi versi saya, air dan juga gulanya dikurangi. Kemudian kita masak larutannya hingga mendidih. Air dikurangi agar tekstur daripada cincaunya itu sedikit lebih keras atau padat, sedangkan gula dikurangi supaya tidak terlalu manis karena akan dicampur dengan larutan cappuccino. Kalau udah mendidih seperti ini, kita matikan api kompornya. Kemudian kita tuang ke wadah seperti ini. Nah, ini kita tunggu sampai cincaunya ini set atau mengeras. Setelah mengeras seperti ini, kita cek. Nah, ini udah padat. Kemudian kita potong cincaunya. Untuk potongan itu selera aja. Mau teman-teman potong kotak-kotak boleh, tapi di sini saya mau menyerut cincaunya. Sebelum menyerut, kita potong persegi panjang seperti ini. Oke, kita serut menggunakan parutan seperti ini. Ini ada 2 macam. Kita pakai yang lebih besar, hasilnya seperti ini. Kita serut cincaunya sesuai kebutuhan aja. Karena di sini saya mau membuat 1 gelas cappuccino cincau, jadi cukup 1 bagian aja yang kita serut. Nah, seperti ini hasilnya. Ini terbilang cukup banyak juga untuk 1 gelas cappuccino cincau. Lanjut, kita siapkan gelasnya. Kita siapkan juga cappuccino instannya. Untuk mereknya itu selera teman-teman aja. Kemudian kita tuang cappuccinonya ke dalam gelas. Lalu kita tuang air panas, ini nggak perlu sampai mendidih, cukup panas aja. Kemudian kita aduk sampai cappuccinonya tercampur rata. Kemudian kita masukkan cincaunya ke dalam gelas. Untuk banyaknya cincau disesuaikan saja dengan selera teman-teman. Kemudian kita masukkan es batu. Terakhir kita taburkan choco malt. Agar lebih menambah rasa manis, teman-teman bisa juga menambahkan gula ataupun kental manis. Oke, ini dia hasilnya. Yuk kita langsung ke resep berikutnya. Selanjutnya kita mau membuat kolak pisang. Inilah dia bahan-bahannya. Yang pertama ada 2 buah pisang. Ini pisangnya udah hampir kematangan, tapi masih bisa kita gunakan. Kemudian ada 90 gram gula merah, 1 gram garam dan juga 1 gram vanili bubuk. Kemudian ada 500 ml air dan 1 bungkus santan instan ukuran kecil. Yang pertama kita masukkan gula merah yang sudah kita sisir. Ini kita mau merebusnya dulu. Kemudian kita masukkan air. Kemudian kita rebus, ini tidak perlu sampai mendidih, cukup gulanya larut. Nah, kalau sudah larut seperti ini, kita matikan api kompor, kemudian kita saring agar kotorannya terangkat. Kemudian setelah kita saring, kita lanjut memasak lagi, kita hidupkan api kompornya. Lalu kita masukkan vanili dan garam. Lanjut kita masukkan pisang. Untuk potongan pisangnya itu disesuaikan saja sama selera teman-teman. Kita lanjut masak sampai airnya mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita masukkan santan instannya, kemudian langsung kita aduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Kalau sudah kembali mendidih seperti ini, kita matikan api kompornya dan siap kita sajikan ke dalam mangkok. Nah, ini dia kolak pisangnya.
Mau kita makan selagi hangat seperti ini ataupun ditambah es batu juga itu enak banget. Jadi tinggal dipilih aja mau dimakan hangat ataupun dingin. Oke, kita lanjut ke resep terakhir. Yang pertama, kita lelehkan margarin atau mentega sampai cair. Setelah cair, kita masukkan tepung terigu, kemudian kita aduk dengan cepat. Jika sudah seperti ini, kita tambahkan susu cair secara bertahap, lalu kita aduk. Pastikan jangan sampai ada bahan yang menggumpal atau bergerindil. Kemudian kita lanjut memasukkan susu cair sampai selesai. Kita masukkan gula pasir dan juga vanili bubuk jika ada. Kemudian kita lanjut aduk sampai semua bahan tercampur rata. Jika sudah meletup seperti ini, kita matikan api kompor. Selanjutnya kita tuang ke dalam wadah. Kita lakukan sampai selesai ya. Kemudian sedikit kita hentakkan supaya rata di bagian atasnya. Setelah itu kita sisihkan. Di wadah yang berbeda kita masukkan 1 sendok teh tepung maizena. Kemudian kita tambahkan dengan 100 ml air. Lalu di atas teflon kita masukkan gula pasir. Kita nyalakan api kompor dengan api kecil saja. Kita biarkan dulu gulanya mencair. Kalau sudah seperti ini bisa kita aduk. Kemudian kita tambahkan larutan maizena secara bertahap. Ini langsung kita aduk dengan cepat supaya tidak menggumpal gulanya. Kalau sudah seperti ini, kita bisa matikan api kompor, lalu kita tuang karamelnya di atas puding. Untuk karamelnya sendiri, mungkin kita bisa memasaknya lebih lama atau diberi waktu lebih lama supaya lebih kecoklatan. Sebelum dimakan, ada baiknya disimpan dulu di kulkas supaya dingin dan lebih enak dimakan. Thank you for watching.